Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fadela dengan NIM B1031201155. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi lintas budaya. Nah, kebudayaan yang akan saya paparkan di sini adalah kebudayaan negara Perancis. Simak videonya ya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi lintas budaya, yang dimana yang akan saya paparkan lebih dalam yaitu aspek budaya negara Perancis. Sebelum kita memasuki materi mengenai aspek budaya negara Perancis, kita harus tahu dulu nih, komunikasi lintas budaya itu apa sih? Nah, di sini komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda budaya. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang-orang berbeda bangsa, antar etnik, kelompok ras, atau komunikasi bahasa, disebut komunikasi lintas budaya. Menurut Levin 1977, alasan mempelajari komunikasi lintas budaya ialah: yang pertama, dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Yang kedua, ada semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota budaya tersebut meskipun nilai-nilainya berbeda. Dan yang terakhir, ada pemahaman atas nilai-nilai budaya sendiri merupakan prasyarat untuk mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai budaya lain. Nah, aspek budaya negara Perancis ini saya akan bahas yang pertama yaitu budaya negara Perancis. Yang kedua ada budaya berbisnis di Perancis. Yang ketiga ada budaya dan kultur kerja. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi negara Perancis. Yang pertama kita masuk ke materi budaya negara Perancis. Di sini pengertian budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan turun-temurun untuk generasi ke generasi. Nah, di sini terdapat budaya negara Perancis, yaitu yang pertama ada sikap dan sifat orang Perancis. Di Perancis, seseorang cenderung bersikap lebih tenang. Mengapa demikian? Dikarenakan di Perancis, seseorang akan lebih dihargai jika ia mampu bersikap lebih tenang. Bahkan sampai di taraf yang cenderung dingin, baik dalam tindakan maupun dalam ucapan. Warga negara Perancis juga cenderung menganggap sikap ramah yang terbuka sebagai hal yang tidak baik dan kurang menyenangkan. Nah, mungkin itu tadi alasan mengapa warga negara Perancis akan bersikap lebih tenang dibandingkan dengan sikap yang lebih ramah. Terus selanjutnya, seperti kebanyakan orang barat lainnya, orang Perancis sangat individualis. Nah, mereka menghindari aktivitas organisasi dan hanya sibuk memikirkan urusan pribadi. Sisi negatif sikap orang Perancis adalah sikap yang tidak toleran kepada orang asing. Jadi, mereka ini lebih memikirkan kepentingan diri mereka sendiri dibandingkan orang lain, apalagi orang tersebut tidak dikenali oleh mereka. Terus yang kedua ada sikap merendahkan orang asing. Dan yang terakhir, mengkritik dan mengeluh merupakan hobi mereka. Tetapi selain di sisi negatif orang Prancis ini, juga banyak memiliki sisi positifnya. Seperti semangat orang Prancis dalam memperjuangkan gagasan mereka
dan gaya yang membuat mereka terkenal. Juga diimbangi oleh apresiasi mereka terhadap berbagai bentuk kecerdasan dan bakat. Nah, selain sisi negatif, orang Prancis ini adalah tidak toleran, merendahkan, dan mengkritik. Mereka di sini juga memiliki sisi positifnya, yaitu kecerdasan dan bakat yang mereka punya. Nah, dan yang terakhir ada orang Perancis juga sangat berhati-hati dengan orang asing jika ada yang meminta bantuan. Misalnya saya kasih contoh, ada seorang turis kebingungan dan bertanya ke orang sekitar. Orang sekitar ini yang saya maksud adalah orang Perancis ya. Nah, nanti orang itu akan mengacuhkan si turis karena sifat orang Perancis yang tadi sudah saya sebutkan adalah individualis. Sedangkan orang Indonesia akan senang membantu jika ada yang butuh pertolongan dari penduduk asli ataupun turis tersebut. Yang kedua, budaya negara Prancis ada makanan dan cara mereka saat makan. Orang Prancis sangat menyukai roti. Saking cintanya dengan roti ini, setiap hari kita akan melihat mereka berjalan dengan 1 atau 2 roti di tangan mereka, dan sebagian kecil sudah terlebih dahulu digigit. Orang Prancis tidak akan langsung melahap roti tersebut, namun mereka biasanya akan menyobek sebagian kecil dari roti tersebut dengan tangan mereka untuk dilahap, dan mengulangi proses tersebut sampai roti tersebut habis. Orang Prancis juga menyajikan roti tersebut di atas meja dan bukan di atas piring. Nah, selain itu juga, jika di restoran, porsi yang disajikan lebih sedikit dibandingkan di negara-negara lain. Seperti yang kita lihat, postur tubuh orang Perancis berbadan sedikit kecil. Hal inilah yang mungkin juga mempengaruhi oleh porsi makan yang tersaji di negara mereka. Terus, ketika makan, warga negara Prancis selalu makan menggunakan garpu dan pisau tanpa sendok. Sendok hanya digunakan untuk meminum sup. Kebanyakan warga negara Perancis menggunakan garpu dan pisau. Dan yang terakhir, ada kebiasaan warga negara Perancis yang perlu kita ketahui bahwa sehabis makan selalu minum kopi. Nah, warga negara Perancis meminum kopi rata-rata 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Itulah mengapa deretan yang paling banyak di sepanjang jalanan di Paris terdapat kafe atau tempat minum. Yang ketiga, ada jarang membawa kendaraan sendiri. Penduduk Perancis termasuk jarang mengemudikan kendaraannya saat berpergian ke daerah lain. Tak heran karena di negara ini terdapat sistem transportasi kereta api yang disebut SNCF atau French National Railway Corporation. Dengan menggunakan kereta api, perjalanan menjadi lancar tanpa terjebak macet. Terus yang keempat ada salam dan sepatu. Kebiasaan orang Perancis saat berkunjung ke rumah diawali dengan cium pipi tanpa salaman dan langsung masuk dengan menggunakan sepatu tanpa melepasnya. Berbeda dengan orang Indonesia yang terbiasa salaman dan melepas alas kaki. Dan yang terakhir ada menghabiskan waktu. Berlawanan dengan beberapa budaya di negara lain, orang Perancis lebih suka berlama-lama dalam hal-hal tertentu. Misalnya saja, kita memesan secangkir espresso. Nah,
kita akan sering sekali melihat orang Perancis menghabiskan berjam-jam untuk secangkir espresso saja. Banyak orang justru melihat espresso sebagai jalan cepat untuk memasukkan kafein ke dalam sistem peredaran darah mereka. Namun, orang Perancis lebih suka pelan-pelan menyeruputnya dan menikmatinya pelan-pelan, dikarenakan mereka sangat mengapresiasi kebersamaan dengan orang yang mereka ajak ataupun buku yang mereka baca di dalam kafe. Selanjutnya, kita akan memasuki materi kedua, yaitu budaya berbisnis di Perancis. Nah, apa sih itu budaya bisnis? Di sini, budaya bisnis adalah model atau gaya dari operasional bisnis di dalam perusahaan. Budaya bisnis menentukan bagaimana tingkatan yang berbeda dari para staf berkomunikasi dengan satu sama lain, dan juga bagaimana para karyawan berhubungan dengan para klien atau pelanggan. Nah, di sini ada budaya berbisnis di Perancis, yaitu yang pertama ada konteks atau low konteks. Perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Maksudnya di sini adalah orang Perancis dalam berbisnis tidak suka berbasa-basi. Mereka langsung mengacu kepada inti pembahasan yang akan dibahas dan diekspresikan dengan kata-kata. Mereka juga tidak berlama-lama bercengkerama yang tidak ada kaitannya dengan bisnis atau masalah tertentu. Yang kedua ada individual. Orang Perancis memiliki skor individualis yang tinggi. Mereka respek pada kebebasan serta tanggung jawab individu dan berpandangan bahwa segala sesuatu haruslah diperjuangkan sendiri dan harus melakukan segala pekerjaannya dengan sungguh-sungguh sebagai perwujudan dari perjuangan individualismenya. Di sini kita patut garis bawahi bahwa individualis tidaklah sama dengan mementingkan diri sendiri atau egois. Namun, individualis fokus pada tanggung jawab serta hak dan kewajiban dari individunya masing-masing. Yang ketiga ada formality. Orang Perancis terkenal sangat dingin dan arogan. Jika kita bertemu klien atau membuat surat bisnis, gunakan titel dan madam dengan nama keluarga. Selain itu, dalam pertemuan sering kali terjadi ciuman pipi. Di Perancis sendiri, ciuman ini menandakan keakraban. Orang Perancis sangat suka berdebat dan agak sulit dipatahkan. Jika kita berdebat dengan mereka, kita harus memiliki argumen yang kuat untuk menyampaikan sesuatu yang kita tentang. Yang keempat ada communication style. Beberapa karakteristik komunikasi di negara Prancis ada logika akan mendominasi. Maksud dari logika akan mendominasi ini adalah argumen mereka sendiri dan mereka akan segera menentang segala hal yang tidak logis yang diucapkan lawannya. Penggunaan logika juga akan membawa pada analisis yang meluas terhadap hal-hal yang didiskusikan. Oleh karena itu, pertemuan akan memakan waktu yang lama dan menghabiskan banyak kata.
Yang kedua, ada jarang membuat keputusan yang penting dalam pertemuan. Mereka sangat jarang sekali membuat keputusan yang penting dalam pertemuan. Seringkali, pembuatan keputusan utama dilakukan di luar pertemuan. Mereka juga akan memperpanjang diskusi karena mereka menganggapnya sebagai latihan intelektual yang memungkinkan mereka mengakrabkan diri mereka sendiri dengan pihak lain. Berikut yang perlu diketahui mengenai budaya berbisnis orang Perancis, yaitu greetings. Bagi orang Perancis, saat mengucapkan greetings harus diikuti dengan nama mereka, misalnya Bonjour Donnie. Kemudian, melakukan shaking hands dan melakukan kontak mata yang mendalam. Tak jarang juga diikuti oleh pelukan, bahkan cium pipi. Yang kelima, ada time orientation. Masyarakat Prancis dalam menghadiri perjanjian, khususnya dalam hal berbisnis, suka tidak tepat waktu. Umumnya, mereka telat 15-30 menit. Selanjutnya, kita akan memasuki aspek ketiga dari budaya negara Prancis, yaitu ada budaya dan kultur kerja. Di sini yang dimaksud budaya dan kultur kerja adalah suatu asumsi, nilai, dan norma yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai atau karyawan yang dikembangkan dalam organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja sebagai kekuatan untuk meningkatkan efisiensi kerja. Di sini, budaya dan kultur kerja, yaitu yang pertama ada meeting berkepanjangan. Masyarakat Prancis sangat menjunjung tinggi demokrasi. Jadi, mungkin karena itu mereka sering melakukan meeting untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan di kantor. Meeting ini sering menghabiskan setengah hari kerja. Nah, tentunya ini bisa menghambat produktivitas pribadi karena ada banyak pekerjaan yang harus kita tunda dikarenakan meeting yang berkepanjangan ini. Yang kedua, ada pertemanan di kantor. Orang-orang Prancis sangat membatasi pergaulan antar rekan kerja mereka. Kebanyakan dari mereka tidak akan menganggap rekan kerja sebagai teman, melainkan hanya sebagai kolega mereka sendiri. Jadi, dipastikan akan sulit sekali mengajak para rekan untuk melakukan aktivitas bersama sepulang kerja. Kecuali memang sudah ada acara kantor yang direncanakan dari jauh hari sebelumnya. Yang ketiga, ada pajak yang tinggi. Pemerintah Prancis bisa menagih pajak minimal 23% dari gaji seseorang tiap bulannya. Selain itu, negara Prancis juga bisa mengenakan pajak tambahan dari total penghasilanmu selama setahun. Pajak ini juga tentunya sangat penting untuk pembangunan negara dan berbagai infrastruktur, serta menjamin dana kesehatan masyarakat dan pensiun. Namun, potongan ini tetap tergolong besar jika dibandingkan dengan keadaan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Pegawai di Indonesia yang memiliki penghasilan kira-kira 2 kali UMR lokal hanya wajib membayar pajak sekitar 15% dari gajinya. Sedangkan pegawai di Prancis yang memiliki pendapatan 2 kali UMR Prancis wajib membayar pajak sekitar 23%.
Nah, bisa dipastikan pajak yang ada di negara Prancis sangatlah tinggi dibandingkan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Yang keempat, pengurusan, izin, dan proses administrasi yang rumit. Jika mengurus izin untuk tinggal dan bekerja di sana setelah lulus kuliah, prefektur akan butuh lebih banyak dokumen dari biasanya. Pertama-tama, kita akan diminta menyediakan dokumen yang menjelaskan kalau kita benar-benar diterima bekerja di sebuah perusahaan Prancis dan gaji yang kita terima sudah sesuai dengan ketentuan UMR setempat. Selain itu juga, kita perlu membuat surat motivasi yang menjelaskan alasan kita ingin bekerja di Prancis dan di perusahaan tersebut. Perusahaan tempat kita bekerja juga wajib mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa kita direkrut karena mereka tidak bisa menemukan orang Prancis dengan kualifikasi serupa. Dan yang terakhir, kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu sistem ekonomi negara Prancis. Nah, sistem ekonomi itu apa sih? Jadi, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Nah, negara Perancis menganut sistem ekonomi liberal, yang dimana sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang menghendaki adanya kebebasan yang seluas-luasnya bagi tiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Kebebasan yang seluas-luasnya dalam kegiatan ekonomi maksudnya bahwa mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Jadi, setiap individu ini memiliki kebebasan dalam berusaha dan memiliki benda, baik berupa modal maupun benda-benda konsumsi. Yang selanjutnya, ekonomi Prancis menggabungkan perusahaan pribadi ekstensif atau hampir 2,5 perusahaan terdaftar dengan intervensi pemerintah substansial meskipun menurun. Nah, pemerintah mempertahankan pengaruh terhadap bagian penting dalam sektor infrastruktur dengan kepemilikan mayoritas atas firma rel kereta api, listrik, pesawat terbang, dan telekomunikasi. Telah mengendurkan kontrolnya secara bertahap sejak awal 1990-an. Pemerintah perlahan-lahan menjual saham di France Telecom, Air France, juga industri asuransi, perbankan, dan pertanahan. Sebagai anggota grup negara industri maju G8, Prancis menempati peringkat ekonomi terbesar ke-5 atau ke-6 menurut PDB nominal. Nah, di atas Amerika Serikat atau sekitar 39,9 miliar US dollar, Britania Raya atau sekitar 14,6 miliar US dollar, Jerman sekitar 12,9 miliar US dollar, dan Jepang sekitar 6,3 miliar US dollar. Pada tahun yang sama, perusahaan Prancis menginvestasikan 57,3 miliar US dollar di luar Prancis, menempatkan Prancis sebagai investor langsung luar terpenting kedua di OECD setelah Amerika Serikat, sekitar 173,8 miliar US dollar
dan di atas Britania Raya 55,3 miliar US dollar. Jepang 28,8 miliar US dollar dan Jerman 2,6 miliar US dollar. Selain jumlah yang menunjukkan produktivitas per jam yang bekerja lebih tinggi daripada di AS, PDB per kapita Prancis lebih rendah dari PDB per kapita AS. Menjadi dapat dibandingkan dengan PDB per kapita negara Eropa lainnya yang rata-rata 30% di bawah AS. Alasannya adalah bahwa banyak persentase kecil penduduk Prancis yang bekerja bila dibandingkan dengan AS, yang PDB per kapitanya lebih rendah dari Prancis karena produktivitasnya yang tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Merci.